Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua, dengan Bapak dan Ibu, ini melalui diseminasi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di SMA Negeri 1 Randangan. Ini saya lakukan sebagai wujud aksi nyata saya pada program pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Purwakarta Provinsi Gorontalo. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita berkolaborasi dan berinovasi dalam mewujudkan budaya positif di SMA Negeri 1 Randangan sebagai wujud daripada slogan kita Semarang Bersinar, seperti yang tertulis di slide. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita angkat budaya positif. Kenapa? Karena dalam era sekarang kita tahu bahwa sebagian besar ataupun dominannya kita selalu diperhadapkan dengan karakteristik siswa yang paling tidak setiap anak itu kita tahu bersama bahwa ada keunikan masing-masing, ada karakter yang berbeda yang muncul, yang bisa kita lihat secara langsung pada anak-anak didik kita. Bapak dan Ibu, nih konsep utama budaya positif lahir daripada 7 poin ini, sampai dengan bagaimana kita menanamkan disiplin, bagaimana kita memberikan solusi kepada seluruh peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Randangan. Konsep utama daripada budaya positif yang harus kita kembangkan ataupun yang wajib kita miliki sebagai seorang pendidik, yang pertama kita ketahui dulu kira-kira perubahan paradigma belajarnya seperti apa, nantinya mau bagaimana. Yang kedua adalah disiplin positif, kira-kira disiplin positif yang harus kita tanamkan seperti apa. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Harus kita ketahui setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, ada posisi kontrol restitusi. Nanti sebentar kita akan lihat restitusi itu seperti apa. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kita mau bentuk dari mana dan seperti apa tujuannya. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Ini wujud daripada cara kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Selanjutnya, dari 7 poin tadi kita kupas dulu yang pertama teman-teman. Ini perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru ini pada pembelajaran paradigma baru. Yang pertama adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap-tahapan perkembangannya. Jadi kita tidak memaksa. Dan yang berikut adalah pembelajaran paradigma baru itu dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau intrakurikuler, kemudian kekurikuler dan ekstrakurikuler. Teman-teman semua, ini selanjutnya kita masuk pada penjelasan tentang intra, kekurikuler dan ekstrakurikuler. Perubahan paradigma belajar yang tentunya yang akan kita kembangkan kepada peserta didik, ya kita tahu dari segi pembelajaran dalam kelas itulah intra, kemudian ada yang ekstra yang di luar jam pembelajaran sekolah yang tidak ada kaitannya dengan materi ajar dalam kelas. Namun ada kegiatan di luar jam pembelajaran tapi ada kaitannya dengan mata pelajaran untuk praktik-praktik. Nah, ini yang namanya kekurikuler. Ini Bapak dan Ibu bisa lihat, kita skip saja ini. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar juga itu bisa ditentukan oleh yang namanya apa yang didengungkan saat ini di dunia pendidikan. Sasarannya berpusat kepada siswa. Dari sini, profil belajar Pancasila. Ini tujuan kita. Kita dapat mewujudkan
profil pelajar Pancasila. Ada 6 poin. Poin pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, ini berkebinekaan global, bergotong royong. Ini ke-6 poin ini sasaran pendidikan saat ini. Karena kalau Bapak dan Ibu bisa lihat yang ada di slide ini ya. Selanjutnya kita akan kembangkan kira-kira disiplin positif itu seperti apa. Kata disiplin selalu dihubungkan dengan tata tertib, peraturan, kemudian disiplin juga sering dihubungkan dengan yang namanya hukuman. Ini kadang kita merasa bahwa teman-teman guru ketika kita menghadapi siswa yang melanggar disiplin identik dengan hukumannya. Saya juga merasakan hal itu. Kemudian disiplin positif dalam diri seseorang digunakan untuk mengontrol dan menguasai diri, memahami tindakan mengacu pada nilai positif, dan tujuan daripada menciptakan disiplin positif dalam diri murid adalah agar mereka bisa berperilaku dengan nilai-nilai kebajikan yang secara universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita berusaha menciptakan siswa menjalankan nilai disiplin dirinya itu dari dalam diri, bukan karena nanti ada tindakan dari orang lain. Selanjutnya nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang tentunya akan menjadi tujuan kita. Yang pertama adalah kita menciptakan siswa ataupun sasarannya profil pelajar Pancasila yang 6 tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 1. Yang kedua mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi wujud daripada siswa yang menjalankan profil pelajar Pancasila ini kita ketahui dari 6 poin ini. Dia kreatif, dia mandiri, dia bisa gotong royong, dia beriman bertakwa, kemudian dia berakhlak mulia. Ini sekarang dia bernalar kritis. Ketika kita tidak mendapatkan siswa yang seperti ini, berarti profil pelajar Pancasila di sekolah kita Bapak dan Ibu tidak jalan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini ada stimulus respon dan teori kontrol yang sering terjadi di kita ketika kita menghadapi siswa yang paling tidak bukan sering melanggar tata tertib, akan tetapi berhadapan dengan siswa yang bermasalah. Kita sebagai guru, kita punya label di siswa. Kita ini posisinya ada di mana? Yang pertama di sini ada stimulus dan respon dan ada teori kontrol. Secara realita kita itu sama. Kalau menurut stimulus respon, tapi menurut teori kontrol, realita ataupun kebutuhan itu kita berbeda, tidak sama. Nanti kita akan bandingkan. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama sesuai stimulus responnya, kita semua ini sama. Padahal secara kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita tidak bisa melihat bahwa setiap anak itu sama. Secara teori kontrol anak-anak itu berbeda sesuai kebutuhan. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.